Selamat sore, salam sehat dan salam satu desa. Di sore hari ini Bapak Ibu, saya akan berbagi ilmu tentang hal-hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan desa tahun anggaran 2025. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan perangkat desa lain sehingga memiliki pemahaman yang sama. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RAPBDes tahun anggaran 2025, yang pertama adalah jenis pendapatan ada 3, yaitu pendapatan transfer, pendapatan asli desa, dan pendapatan lainnya. Pendapatan transfer ada dibagi 5, yaitu dana desa bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten. Selanjutnya, khusus pendapatan asli desa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hasil usaha, hasil aset, dan swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya. Selanjutnya, pendapatan asli desa lainnya dibagi dalam 5 item, yaitu penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah, sumbangan pihak ketiga, seterusnya koreksi belanja, kelima adalah bunga bank, dan terakhir pendapatan lain desa yang sah. Selain sumber anggaran tersebut di atas, maka ada sumber lain yang mungkin bisa kita anggarkan pada tahun anggaran 2025, yaitu silpa tahun sebelumnya. Silpa tahun sebelumnya ini bisa kita gunakan kembali pada tahun berikutnya. Khusus silpa ini diharapkan butuh perhatian penuh kepada rekan-rekan pemerintah desa, khususnya operator, agar dalam melakukan penginputan pada aplikasi Siskudes 207 diinput pada kolom penerimaan pembiayaan 1, bukan di pendapatan transfer. Apabila diinput di pendapatan transferan, maka anggaran pendapatan lebih besar daripada realisasi dan dianggap silpa tahun sebelumnya belum kita gunakan atau kita anggarkan pada kegiatan tahun berkenan. Ketiga, perbedaan di aplikasi Siskudes 207 2025 dengan aplikasi yang kita gunakan 2024, yaitu di aplikasi 2025 wajib kita input RPJMdes dan RKPdes. Apabila kita tidak melakukan penginputan, maka pemerintah desa tidak dapat melakukan penganggaran di dalam aplikasi Siskudes terhadap kegiatan yang sudah ditetapkan. Beda dengan 2024. Kalau 2024, walaupun belum kita input RPJMdes dan RKPdes, kita masih bisa dapat melakukan penganggaran di aplikasi Siskudes. Keempat, proporsi anggaran dalam APBDes dibagi 2, yaitu 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembiayaan ke masyarakat desa, dan terakhir pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Dan kedua, tunjangan dan operasional badan pemusyawaratan desa. Besaran siltap kepala desa ini sudah diatur di Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019. Kepala desa di angka Rp2.426.640, sekretaris desa minimal Rp2.224.420, perangkat desa minimal Rp2.022.200. Tentu besaran ini tetap
menyesuaikan dan mempedomani kemampuan anggaran yang tersedia untuk desa. Selain itu, dalam hal alokasi dana desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap, minimal kepala desa, sekretaris, perangkat desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lainnya dalam APBD selain dana desa. Artinya khusus setiap kepala desa sampai dengan perangkat desa hanya dapat dianggarkan pada alokasi dana desa dan tidak dapat diperkenakan anggarannya bersumber dari dana desa. Seterusnya tentu besaran setiap kepala desa dan sampai dengan perangkat, maka masing-masing desa mempedomani peraturan bupati atau wali kota di masing-masing daerah. Nah, ini saya ambil contoh, ada desa yang ADD-nya cukup besar, yaitu contoh desa A, dana desa 600, ADD 400, bagi hasil pajak 10 juta, maka pendapatannya anggap 2025 adalah 1 miliar 10 juta. Maka dari 1 miliar 10 juta yang dapat digunakan untuk siltap kepala desa sampai dengan perangkat desa termasuk tunjangan dan operasional BPD adalah 1 miliar 10 juta kali 30%, hanya 303 juta. Selain itu sisanya bisa dianggarkan pada kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Apabila kita memaksakan untuk menggunakan anggaran yang 400 juta ini untuk penghasilan kepala desa sampai dengan operasional BPD, maka konsekuensinya aplikasi kita tidak dapat diposting, sehingga pemerintah desa tidak dapat melakukan penatausahaan keuangan desa untuk tahun berkenan. Keenam, besaran tunjangan BPD tentu akan mempedoani peraturan bupati dan wali kota masing-masing daerah. Yang seterusnya yang menjadi perhatian adalah di Permendes 7 tahun 2023 menyatakan bahwa pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk menganggarkan pembangunan kantor kepala desa, balai desa, dan atau tempat ibadah, kecuali bagi desa yang sudah berstatus mandiri. Nah, ini nanti akan menjadi perhatian. Itu pun ada ketentuannya, yaitu maksimal 10% untuk pemeliharaan dan harus melalui musyawarah desa. Selanjutnya di tahun 2025 ini besaran alokasi bantuan langsung tunai kepada masyarakat maksimal 15%. Sedangkan 2024 kita sudah diberikan maksimal sebesar 25%. Jadi agak berkurang sekitar 10% dari tahun 2024. Selanjutnya besaran anggaran untuk ketahanan pangan masih tetap sebesar 20% dari anggaran dana desa. Khusus ketahanan pangan ini sudah keluar keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan. Nah, ini akan menjadi pedoman kita untuk 2025 dan mungkin tutorialnya akan menyusul kami sampaikan. Dan terakhir, sistem penyaluran dana desa masih sama dengan 2024 yang lalu, yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama 60% untuk anggaran yang ditentukan dan 40% yang tidak ditentukan. Tahap kedua ya anggaran kegiatan yang ditentukan 40% dan yang tidak ditentukan 60%. Tahap pertama dilakukan paling lambat bulan Juni dan tahap kedua paling cepat dilakukan bulan April dan paling lama bulan Desember. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian.
sebagai bahan dalam penyusunan RAPBD kita di 2025, dan semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Itu saja, salam sehat, salam satu desa, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan semua sehingga memiliki pemahaman yang sama. Terima kasih.